Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajaah bertemu lalu pada tempat wajah di hari pertama bulan Desember 2024. Tidak terasa waktu berlalu sampai 11 bulan, 1 tahun tinggal 1 bulan sekarang. Maka mudah-mudahan kita termasuk manusia yang beruntung, di mana masuk hari baru, bulan baru, amal kita lebih baik ketimbang hari dan bulan-bulan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, hidup kita kan milik Allah ya. Milik kita milik siapa, Ibu? Milik kita milik, bukan aku milikmu selamanya. Ya, diri kita bukan milik suami, bukan milik istri, bukan milik anak. Jangankan toko, joko, kebun, balong, diri kita juga bukan milik kita. Milik siapa diri kita? Milik Allah. Ciri, indikator, alamat diri kita bukan milik kita. Yang pertama, kita menua. Semakin kesini semakin menua. Betul tidak? Betul ya. Dan ini tidak bisa dihindari. Coba lihat foto 10 tahun yang lalu bandingkan dengan sekarang. Wajahnya anomano. Iya. Coba bandingkan foto kita 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Wah, jauh. Nanti di foto sekarang lihat 10 tahun yang akan datang. Nah, ini menggambarkan bahwa hidup kita terus menua. Ini menggambarkan bahwa diri kita milik Allah, tidak bisa nahan datangnya masa tua. Terus debu, boro-boro hadirin sekalian, nahan datangnya masa tua. Terkadang ngabersihan kokolotin wehese. Ya, jangan kesindir Bu. Itu. Yang kedua, tanda diri kita bukan milik kita sakit. Dokter jantung saja kena serangan jantung, dokter asma kena serangan asma, berarti dirinya bukan milik. Makanya kalau kita ke dokter dapat obat, kemudian di cover obat itu ada tulisan semoga lekas sembuh. Dokter obat hanya wasilah, bukan pasti sembuh, tapi semoga. Berarti hanya harapan. Karena wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter obat hanya ikhtiar. Apalagi yang ketiga, ini bukti diri kita bukan milik kita. Apa? Mati, meninggal. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Mati yang kalian lari dari mati. Gak ada orang yang mau mati. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kita terus menua. Nah, ketika sekarang menua, bukan berarti
punya anak. Yang jelas usia kita semakin tua. Mungkin ada yang sudah punya anak, mungkin ada yang belum. Tapi pastikan umur bertambah, tua datang, kebaikan lebih. Itu. Makanya tadi yang disebut ada orang serakah, ada orang rugi, ada orang yang beruntung. Yang disebut orang yang rugi adalah orang yang celaka, adalah mereka yang bulan ini, hari ini, tahun ini lebih jelek dari yang sudah. Kalau yang hari ini sama, bulan ini sama, tahun ini sama, rugi. Maka pilihannya maka yaumuhu khairun min amsihi, di mana hari ini, bulan ini, tahun ini harus lebih bagus. Jadi nambah umur, nambah kebaikan. Itu tidak ada pilihan. Jangankan nambah umur, ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun. Nambah dosa, kosong dari kebaikan saja rugi. Makanya itu bagusnya ketika usia kita makin bertambah, makin bertambah kebaikan. Ibu, bapak, waktu itu modal paling utama. Cik bu, mahal artos, mahal waktos. Di Cekapwe di Pasihan waktos. Itu. Leres bu. Kalau uang hilang bisa dicari, betul nggak? Sendal rusak bisa beli, bisa dicari. Tapi kalau waktu sudah hilang nggak bisa dicari, nggak bisa diganti. Itu makanya tidak ada hal paling berharga kecuali waktu. Makanya ada nasihat seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Itu kalau waktu bisa ngomong, bukan bulan. Kalau waktu bisa ngomong, maka waktu akan ngobrol dan memberikan nasihat kepada kita. Yabna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Fatazawwad bi amalin salih fa inni la a'ud ila yaumil qiyamah. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ana khalqun jadid, kata waktu, akulah makhluk yang baru. Setiap datang waktu baru, setiap ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun, itu adalah makhluk yang baru yang tidak pernah datang sebelumnya dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Wa ala amalika syahid, atas amal perbuatan akulah yang menjadi saksi. Kenapa? Ibu sabab ke aya jalmi ngalakonan perkara boh nusae nu awot hiwati nganggo waktos. Cik ari ka WC nganggo naon? Ya maksudnya ada waktu yang digunakan. Leres deh. So, ka pasar nganggo waktos nu digunakan. Jalan-jalan nganggo waktos. Bade tuang bade leureut nganggo waktu. Nggak ada perbuatan sekecil apapun kecuali di sana ada waktu. Makanya fatazawwad bi amalin shalih, isi aku kata waktu dengan amal yang soleh. Fa inni la a'ud ila yaumil qiyamah, karena aku tidak akan kembali sampai datangnya hari kiamat. Ketika usia kita nambah dari 20, 21, 30, 31, 35, 40, apalagi 41, apalagi lebih, maka pastikan amal kita, kebaikan kita lebih. Bu, tilu dina waktos mah geuning doa anu dibaca setiap pagi, bahkan dianjurkan oleh Nabi setelah tasyahud akhir sebelum salam baca gitu. Bapak Ibu sekalian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Satu, waktu itu nambah usia, nambah tua, nambah apa bu? Nambah ilmu, itu nambah ilmu. Jadi yang paling pokok, ilmu yang pokok itu dua. Satu ilmu agama, dua ilmu profesi.
Ilmu naon Bu? Agama. Kenapa? Karena pokoknya hidup itu agama. Selamat dan tidak dengan ilmu agama. Nanti baca surat Toha, ada orang di akhirat matanya dibutakan oleh Allah, dia heran dan bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyir. Ya Allah, kenapa mataku jadi buta padahal waktu hidup abi teninga? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, fakadzalika al-yauma tunsa. Karena engkau waktu di dunia melupakan ayat-ayatku, maka sekarang kulupakan engkau. Itu. Ini Bu, ilmu agama. Yang kedua, ilmu berkait sareng naon? Profesi. Kalau profesi pedagang, maka ilmu dagang harus pintar. Kalau profesinya insinyur, arsitek, maka harus lebih pintar. Kalau profesinya guru, harus lebih pintar. Ulah muridnya datang boloho balik belenggu. Berarti kemampuan guru tidak nambah. Yang kedua, laumani as'aluka ilman nafi'an, waktu teh. Yang kedua, warizqan thayyiban, nambah rizki. Kenapa harus nambah rizki Bu? Rizki itu banyak. Anak itu nambah rizki, nambah uang rizki, sehat rizki. Makanya harus ada waktu olahraga, nambah sehat. Itu rizki, nambah saudara, nambah kenalan, nambah silaturahmi. Itu rizki. Rizki itu kan luas maknanya. Yang ketiga, nambah amal soleh. Jadi hidupan kalau tidak nambah ilmu, nambah rizki. Kalau tidak nambah rizki, nambah pahala. Jangankan nambah dosa, ada waktu yang kosong dari pahala celaka. Makanya ini Pak, gitu. Kenapa tema kita? Apapun temanya, menjadi orang tua yang beruntung. Karena semakin kesini kita semakin menua. Lalu semakin menua. Sok sanajan yang disebut tua juga relatif, tergantung pembanding. Abi matos kolot 30 dan ngabandingkeun sareng 20 dibandingkan sareng 50 asa ngorake. Tapi yang dimaksud dua di sini, usia kita terus bertambah. Yahrumu ilmu Adam, kata Nabi. Manusia mah terus menua. Cuman waya subut nani, walaupun terus menua, dalam dua hal dia merasa muda. Naon Bu? Yang pertama, al harsu alal ma'al. Walaupun semakin tua, rakus pada harta. Geus kolot oge nempo duit mah hejo. Nah, artosna maksana terasa. Yang kedua, wal harsu alal umur, gitu, rakus pada umur, walaupun sudah tua. Rarawasana nama raraosan, memang sifat manusia gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba lihat, menjadi orang tua itu orang yang makin tua, apalagi kalau usia kita bertambah, nambah juga anak. Wah, ini beda juga tanggung jawabnya. Nanti lihat Ibu di surat Al-Ahqaf. Coba dicek surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, di sana nanti ada, harus pastikan itu ciri-ciri orang tua yang beruntung, yang sukses, yang berhasil, yang bahagia. Ada ya? Wa wassoinal insana biwalidayhi, terus ke wassoinal insana biwalidayni mamalathu ummuhu wahnan wa bisaluhu anis wali ilayya. Eta mah surat Luqman. Nah, ini mah surat Al-Ahqaf. Nah, ya, surat Al-Ahqaf ya. Memang awalnya sama Bu. Wa wassaynal insan biwalidaini ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa wadu'atuhu kurha wa habluhu wa fisaluhu talasuna syahra.
hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala Bu, supaya kita berbakti kepada orang tua maka memang rada susah kecuali merasakan. Oh, kita ke anak sing nyaah, ka mama, ka bapak, komo mama manungan tuh wahnan ala wahni. Usia kandungan nambah, sampai nambah, kalungse nambah. Itu salah kieu salah. Lalu sebu nuju nyiraun jam 1 malam hoyong rujak, jam 2 hoyong cilok. Gitu. Nambah kandungan teh, nambah kasusah, nambah kapeuli. Jadi ibu, bahasa itu kita sampaikan ke anak. Kebanyakan anak bapak ibu terkadang menolak karena dia tidak merasakan. Terkadang ada orang diberi nasihat baru sadar setelah merasakan. Betul nggak? Itu kan kita setelah jadi orang tua baru terasa. Dulu nasihat orang tua, ketika belum punya anak maka terasa. Oh iya ya, susahnya jadi orang tua. Jadi terkadang itu nasihatnya Allah luar biasa. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa harus banyak pembinaan, pengajian? Karena sifat manusia itu pelupa. Pelupa. Tahu cerita bagaimana ketika Nabi meninggal? Nalika Nabi pupus, seluruh sahabat bersedih, datang Umar, diceritakan bahwa Nabi meninggal. Justru Umar responnya marah. Gitu. Siapa yang menyebut Nabi Muhammad sudah meninggal, awas. Ada yang berani karena sifat asli Umar yang gagah perkasa keluar. Maka datanglah Abu Bakar, diceritakan bahwa Umar tidak percaya atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar tidak banyak ngobrol. Abu Bakar hanya membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihil rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali satu rasul seperti rasul-rasul yang lain. Apa imata, kalau Nabi Muhammad meninggal, aku tidak terbunuh. Im qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali menjadi kafir? Maka Umar yang tadinya gagah, emosi ketika mendengar ayat itu ngarumpuyung leles. Kata Umar, seakan-akan aku tidak tahu, seakan-akan. Ini sifat manusia, makanya perlu terus diingatkan, perlu pembinaan. Nah, ada orang yang sadar, Bu, diingatkan, diberi nasihat. Tapi banyak juga Bapak Ibu yang tidak sadar. Terkadang kesadaran itu lahir kalau dia sudah dapat musibah, kalau sudah mengalami. So, tersebut ya, kabarudak jajan tadi keempat, hara hese ngalah artos teh jadi budak pada hese bapak tahu deh. Itu urang ke sigabang we nya Bu nyuhunkeun. Nyuhunkeun we kudu aya harita potong. Oh, mun teu aya bogor. Pusing deh orang tua. Dinasehatan ketika kita sudah besar baru terasa benar. Makanya dalam Quran itu kenapa Allah menimpakan musibah. Kenapa? Itu sebagai bentuk teguran di samping nasihat. Wala nudziqannahum minal adabil adna, kami menimpakan siksa yang kecil, dunal adabil akbar, sebelum siksa yang maha besar. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dia sadar kembali. Terkadang pun nasihat begini mah tidak sadar, sudah mengalami baru. Bapak Ibu sekalian, makanya Allah senantiasa menggambarkan dua kondisi itu. Bagaimana susahnya orang tua ketika mengandung kita itu. Nah, ketika anak kesadarannya belum muncul, tapi hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'una sanah. Ketika anak sudah balik, puncak balik dewasa, manusia itu usia berapa di sana? 40 tahun. 40 tahun itu puncak dewasa, berarti sudah masuk usia tua.
Makanya kalau di organisasi kepemudaan itu maksimal pemuda itu disebut kalau usianya 40. Kalau orang sudah 40 tahun, maka kedewasaannya sempurna. Maka kalau sudah usia 40 tahun, maka sikap karakternya konon ada yang menyebut susah berubah, bukan mustahil. Susah. Gitu. Kalau sudah 40 tahun, maka itu sudah cukup menikmati masa kemudaan. Sudah berpikir futuristik jauh ke depan. Makanya orang tua yang beruntung itu orang tua seperti apa? Hatta idza balagha asyuddahu, kalau dia sudah dewasa, wa balagha, dan sampai usianya 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan kemampuan kepadaku. Ciri orang tua yang akan beruntung, yang sukses adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Manakala dia jadi ahli syukur. Ahli apa, Bu? Ahli syukur. Ahli syukur. Kalau syukur itu apa artinya? Naon syukur teh hartosna? Syukur itu naon hartosna? Eta kan. Kalau kita dapat anugerah juang syukuran, apa syukur? Syukur teh, maaf Bapak Ibu, simpel nama syukur itu terima kasih. Kita menerima terus ngasih. Terima kasih teh sanes ngobrol. Apa terima kasih teh ngobrol, padahal kita menerima terus ngasih. Terima kasih. Tadi hidup itu milik siapa? Allah. Itu walahu ma fis samawati, maksud Nahl, milik Allah langit, bumi, dan di antara langit dan bumi. Wa ma tahta taro, milik Allah juga apa yang ada di bawah tanah. Ada gas, batu bara, ada emas, ada mutiara, semuanya milik Allah. Satu, milik Allah. Bu, hidup milik siapa? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan mati. Kapan kita mati? Sebelum lahir itu mati. Makanya mati itu ketiadaan. Nutos maut tos teu aya. Wal hayata. Sekarang kita apa? Hidup. Jadi hidup milik siapa? Milik Allah. Bu, hirup urang ayeuna ngantosan naon sih? Ngantosan naon, Bu? Ngantosan beres ngaos. Aman masih betah. Tapi leres prinsipnya mayang tadiruna inna sa'ah angka tiahum baghtah. Gak ada yang ditunggu kecuali datangnya kematian yang datang tiba-tiba. Surat Muhammad. Bu, jadi hidup milik siapa? Allah. Alam dunia dan isinya milik Allah. Hidup milik Allah. Diri kita tadi milik siapa? Allah. Diri kita milik Allah. Mana tuh yang milik kita? Yang milik kita apa? Oh, yang paling mahal apa di dunia? Coba, kalau diurut nikmat yang paling besar apa? Coba diurut nikmat yang paling besar. Satu, nikmat iman dan Islam. Terus Bu, itu nikmat terbesar. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena nikmat terbesar nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam, hidup kita jelas dan terarah. Bade nanaon ge aya petunjukna. Leres teh? Tingawitan bade kulem ibu dugikeun ka tim ngawitan buga, dugikeun ka kulem deui aya petunjukna. Leres teh? Sok, bade kulem aya petunjukna, Bu? Aya. Gitu. KWC aya teh KWC petunjukna? Aya. Keluar WC aya. Di kamar ngaca aya. Nganggo anggean aya. Keluar bumi aya. Bade barang tua aya. Ngaleureut aya. Coba gitu, tepang jeung saluhureun aya. Jeung sahadapeun aya. Ya Allah, tepang dengan saudara aya. Ya Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Gak ada urusan apapun kecuali dijelaskan. Kamari urang milih
calon gubernur, calon bupati. Aya petunjukna teh. Nu kumaha petunjukna? Pilih nu masihan artos itu. Bukan pilih anu masihan serangan pajak. Oh, sabab serangan pajak diterima kayak geus jadi teh biasanya jadi serangan jantung. Ada petunjuknya, pemimpin teh harus yang soleh, ya kan? Pemimpin teh harus yang mampu, kan gitu petunjuk. Bu, yang disebut khianat itu bukan hanya pemimpin, apa yang dijanjikan, diprogramkan tidak dilaksanakan. Itu menipu rakyat, jelas itu khianat. Tapi pemilih juga disebut khianat oleh Rasulullah. Kalau ada calon yang bagus, tapi kita memilih karena ada kedekatan, karena mungkin dapat suap, maka padahal di antara calon yang dipilih itu ada yang lebih cocok, lebih kredibel, lebih mampu, gitu. Maka dia sudah khianat kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin. Jadi pemilih juga bisa disebut pengkhianat kalau dia memilih tidak berdasarkan yang benar, tapi berdasarkan yang benar. Pilih itu yang benar, gitu. Walaupun kalah, sebab menang dalam Islam itu manakala milih yang benar, itu menang. Selama kita milih yang benar, itulah kemenangan. Jadi menang dina agama mah lamun milih yang benar, gitu Pak. Ya, jadi ini di kita ini sudah agak kabur, Bapak Ibu sekalian. Bu, hari milih mah teu aya resiko. Nah, sebenarnya yang disebut milih itu bukan hanya presiden, bukan hanya kepala desa, bukan hanya dewan. Setiap saat dia pilihan. Punten, ayeuna ngaos milih ngaos mangga, milih teu ngaos kayak teu naon leus teh. Kan pilihan. Ibu ka warung gitu, bade balanja naon bebas. Bade tuang bebas. Maghrib baca Quran, main HP bebas. Ada mau sholat mau tidak bebas. Hidup itu setiap saat pilihan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memilih tidak ada resiko, tapi kalau sudah milih resiko tidak bisa dipilih-pilih. Ayah, putri ibu nu ngalamar limaan, bebas milih nu mana di antara nu lima. Nu ieu, aduh barieu ke mana ya? Bebas. Tapi ketika sudah menentukan milih A, maka resiko pilihan nggak bisa dipilih-pilih. Gitu. Nah, makanya di sanalah kenapa kita harus milih yang baik, yang benar, yang maslahat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena nikmat iman dan Islam. Apa yang tidak ada dalam Islam? Ada. Sampai kalau kita ketemu orang saja ada petunjuknya. Bagaimana kalau ketemu orang? Ila laqitahu fasallim alaih tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah, bermuka berseri-seri di hadapan saudaramu shadaqah. Cik atuh tepang jeung tatangga balaya teh nyingsatkeun bibir atuh. Itu luar biasa petunjuk Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kalau iman Islam kita pelihara, kita mati, maka iman Islam menjadi jalan masuk surga. Upami urang lewat surga pun terang ke doana. Naon? Ke masjid ada doanya, ke rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Kalau ke surga apa doanya? Wajah tentu masuk. Alhamdulillahilladzi hadana liha. Itu kan berarti nikmat. Wa ma kunna lina tadiya laulaan, kami tidak mungkin masuk surga kalau tidak ada petunjuk. Ini kenapa kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Yang kedua, nikmat itu nikmat apa? Merdeka. Sekali merdeka, di atas semua problem, tetap nikmat hidup kita merdeka. Lihat saudara kita di Palestina, merdeka mau, betul nggak? Merdeka mah bebas, mau ngaji, kajian, alhamdulillah. Berangkat kemana saja, bebas. Mau kerja di mana saja, mau kemana saja, bebas. Nikmat luar biasa.
ke ayah kahariwang daya kasih nu katilu nikmat apa kalau diurut? Sehat. Bu, mahal mana sehat dan uang? Mahal mana? Mending sehat, mending uang? Mending kene? Mending kene dua anak. Ayo pilih makan sah. Betul Bu, mending kene sehat. Kersa di pasien atau 1 miliar, yo kersa tuh hari penyakit 2 miliar. Tekor. Yang membuat kita enak duduk karena apa? Sehat. Enak makan, sehat. Enak minum, sehat. Enak tidur, tuh bakatku sehat, tidur di pengajian wae nikmat. Bakatku sehat. Sanes nyindiran eta mah. Ngagambar tinggalin ke Jumatan, bakatku sehat. Datang ke Jumatan TGD diuk nundutan. Ningali Fatim teh asalna agung, alit lep teu aya duka ka mana kawan. Kenapa? Sehat. Wah, teu sehat mah boro-boro di masjid di bumi nggak bisa tidur, betul tidak? Oh, luar biasa. Ya, gitu. Pernah digambarkan ibu selama ibu kita tinggal di masjid ini nih, hitung nikmat Allah. Ulah sadin, jangan seminggu, jangan sebulan, jangan setahun, jangan umur kita selama di sini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat Allah nggak akan terhitung. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa ngobrol, nikmat makan. Eta Allah yang penaung dina eta sehingga lidah kita bisa membedakan berbagai rasa. Leres deh, ima kurang uyah, ima asin teh, ima amis teh. Coba Allah menyimpan apa coba? Luar biasa. Pernah nggak kita bersyukur gaduh hawas Bu? Syukuran gaduh hawas sehat. Tara aja. Baru terasa nikmat nagih kalau sudah sakit. Leres deh. So, ibu jam 11 wengi sakit gigi kumaha? Eta ngantosan subuh, aduh. Kagok. Leres deh. Tapi selama ini nggak pernah kita syukuri, betul tidak? Memang begitu kata Rasulullah. Nikmatani mabbuhun fiha katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering melupakan. Yang pertama as-sihat, nikmat sehat, wal firaq, nikmat punya waktu luang. Sehat mah baru terasa nikmat kalau sudah dicabut. Ketika ada mas sepertinya tidak nikmat. Ibu bisa datang dari rumah, ibu minta dia nikmat. Pada saat yang sama saudara kita badai gugah tina kasuna wae teu di nikmat luar biasa. Makanya wajar pastikan kita jadi ahli apa Bu? Yang pertama orang tua yang beruntung itu manakala dia makin tua makin apa? Bersyukur. Naon syukur teh hartosna? Terima, kita menerima kemudian ngasih. Nah bentuknya bagaimana bersyukur kepada Allah? Bentuknya syukur kepada Allah teh meningkatkan amal ibadah. Hati-hati Bu, hidup mah kalau tidak syukur kubur. Lain syakartum wa lain kafartum. Jadi hidup itu antara syukur dan kupur. Jangankan kupur kepada Allah, ibu kupur kepada suami saja neraka. Jadi Rasul dalam hadis Imam Bukhari waktu beliau Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Fa'idza aktsaru ahliha an-nisa, mayoritas penghuni neraka siapa? Perempuan. Yang purna mereka kupur. Rasul, apakah perempuan yang dilihat kebanyakan neraka itu kupur kepada Allah? Bukan. Tapi yang purna asyir kupur kepada suami. Bagaimana kupur kepada suami itu maksudnya? Kalau suamimu memberikan kebaikan lamanya setahun, kemudian kebaikan lamanya setahun, pengen apa saja dikabulkan ku caroge teh. Pengen baso pameser ke cilok, pameser ke cimi, cihu, cireng, cibai, cilor, citun, dipameser ke
hoyong among ajakan, healing diajak, hoyong tiup meserkeun. Pokoknya mas selama setahun suami itu memberikan keinginan ibu. Cuma dalam 1 tahun itu hanya 1 kali yang tidak terkabul. Nah, ibu teh emut nama kanu hiji. Itu kata ibu teh cenah, kan salami akang mihukum abi asa sampai abi mah dipangbagjakeun ku akang. Namanya apa? Kubur nikmat. Halau 2 tahun lantis ku hujan sampai kebaikan suami demikian banyak hilang karena ada keinginan istri yang tidak terkabul. Tuh, jangankan kufur kepada Allah, kufur kepada suami saja Pak. Neraka. Gitu. Makanya syukur itu sesuatu yang mesti. Gitu. Makanya bukti syukur apa sekarang? Bukti syukur itu meningkatkan amal ibadah. Makanya contoh sana Nabi Daud, i'malu ala Daud syukro, ya, beramal seperti amal Nabi Daud sebagai wujud syukur. Makanya Nabi Daud itu lihat kayak saum terbaik saum apa Bu? Daud. Sehari saum, sehari buka. Berarti sholat paling bagus sholat apa? Daud. Sapoe sholat, sapoe sholat Nabi Daud itu sekarang diikuti oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Daud itu sholatnya kurang lebih jam 12, beres-beres kalau tidak jam 3, jam 4 malam. Nabi Muhammad kan begitu sholatnya, hatta tapat taron kodama, sampai kakinya bengkak. Dipanglo ku Siti Aisyah, Nabi sholatnya kapalinaan, nyiksa maneh, tinggal didugikeun ka sampean barengkah. Maka Nabi menjawab, padahal engkau sudah pasti masuk surga, dosa diampuni. Maka Nabi menjawab, apalah akuna abdan syakuro. Aisyah, apakah kau tidak suka melihatku jadi hamba Allah yang paling bersyukur? Jadi ciri orang bersyukur apa? Meningkatkan amal ibadah. Ibu syukur punya suami, rawat bakti kepada suami, taat selama dia menyuruh kebaikan. Itu. Nah, ribut bukan syarat. Syukur. Ibu punya anak, wujud syukur rawat didik anak supaya menjadi anak itu wujud syukur. Kita punya pakaian rawat, punya masjid rawat, gitu, punya madrasah rawat, gitu. Wujud syukur itu adalah menjaga merawat, gitu. Tadi terima kasih, bentuk kasihnya itu. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Yang kedua wa ala walidayya. Orang tua yang beruntung, satu syukur kepada Allah, anishkurli. Yang kedua wali Bu, siapa orang yang paling berjasa kepada kita? Siapa? Orang tua. Makanya lihat, kalau orang sudah hajian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum abakum aw asada dzikra. Kalau kalian beres hajian, maka teruskan zikir kepada Allah seperti engkau zikir ingat kepada orang tua. Bukan gini, ingat kepada orang tua seperti ingat kepada Allah, tapi ingat kepada Allah seperti ingat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua mah tidak mungkin lupa. Ayat budak anu poho kakolot. Ayat di mana Bu? Ke ayat budak nu hilang kakolot mah ayat oke nu mau pohokeun. Lupa mah nggak ada, tapi yang kan beda lupa dan melupakan. Benar. So, dengan teman di SD 9 tahun, 6 tahun emot seumur-umur ngeres deh. Berencangan di Sanawiyah SMP berapa tahun? 3 tahun. Emot seumur-umur SMA aliyah 3 tahun. Ingat seumur-umur kuliah 4 tahun. Ingat seumur-umur. Masa orang tua dari mulai mengandung sampai kita menikah, sampai kita punya anak, dia itu dibantu, masa lupa nggak mungkin. Makanya buang ayat budak anu poho kakolot nu loba mah mau poho. Bu, ada panti
anti jompo, belum ada panti jomblo mah, panti jompo. Panti jompo tuh pada kasih ngampalna di Sikonia, goreng pernah datang ke sana. Ya kaget gitu. Kirain itu aya di negara urang daerah kita yang religius agamanya. Taros teh urang mana ini rata-rata usianya 50-60 kan. Urang mana Sumedang, urang mana Bandung, urang mana. Kenapa Bapak di dieu? Ieu mah da cenah pamendak di jalan teh anu ngaku ampihan. Kadinya. Kunaon putra abdi teu aya nuju di Medan. Kunaon ieu urang Garut. Bukan cenah teu pararukuh putrana. Nu kaget mah saya nanya ibu-ibu. Ibu usia sabaraha? 60 tahun. Kenapa ibu di urang kota Tasik Ini catat atuh. Kenapa ibu kadieu teu gaduh putra gaduh sabaraha dua di mana saudara mah? Kenapa atuh ibu di dieu nya dikadiekeun ku budak? Ya Allah. Kenapa ada perintah birrul wa bisa Bapak gitu ya di sana painnya itu nggak ada anak yang lupa tapi banyak yang melupakan. Ibu bapak berbakti kepada orang tua mas satu, kalau kita berbakti kepada orang tua nanti anak-anak kita berbakti kepada kita. Pengen diperlakukan apa kita oleh anak ketika kita tua ya kan, maka tentu ingin diperlakukan baik, bapak sing saleh ngurus orang, maka kuncinya birru abaakum tabirukum abnaakum. Berbakti kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu ya. Jadi berbakti kepada orang tua mah nggak ada limit, nggak ada batas. Dan cara sebuah abi matos ngantunkeun atuh kumaha berbakti ada. Al-Baqiyah min binin abawaya. Rasul, adakah kesempatan saya berbakti kepada orang tua yang mereka sudah tidak ada, mereka sudah meninggal? Ada. Kalau berbakti masih ada gampang. Yang pertama, kata Rasulullah, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, sering mendoakan dan meminta ampun. Robbi firli wali daya warham, minimal tiap sholat kita sertakan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, menyambungkan silaturahmi dengan teman, saudara, kerabat orang tua. Gitu, silaturahmi abdi teh putra bapak anu mun telepatna pantai rencangan. Oh, itu tandana anak yang berbakti, menyambungkan silaturahmi. Sehingga ketika orang tua sudah meninggal, hubungan kekerabatan apalagi persaudaraan masih berlangsung. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua melaksanakan nasihat dan amanat. Cek sepuh teh hoyong di antara putra teh 05 hiji we nu apal Quran nu hafid 30 juz gitu ya. Ketika kita itu mengabulkan keinginan orang tua, umpamanya nggak bisa oleh kita, oleh anak kita, berarti cucu si bapak, si mama, maka kita termasuk anak yang berbakti. Pemberian orang boro-boro 30 juz 30 wae itu apa? Apa Al-Qur'an anu kumaha urang mah? Wal awalu wal akhiru, awal dan akhir. Paling di tengah wal yatalatop. Surat Al-Kafirun wae gak bisa pulang, gak bisa balik. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Wala ana eta malarian silaku. Makanya bukti kita berbakti pada orang tua, wasiat orang tua laksanakan. Gitu ya. Bapak mahoyong aranjen kita jadi ahli masjid tadi tiap sholat ke masjid makmurkan pengajian. Kalau kita melaksanakan berbakti kepada orang tua itu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang ketiga, wa al a'mala shalihan tardoh. Jadi orang tua yang beruntung itu yang ketiga adalah beramal soleh yang Allah ridhoi. Bu,
Pak, hidup itu mencari ridho siapa? Mencari ridho siapa? Allah. Mencari ridho Allah. Hoyong Allah nikah ridho orang. Hoyong caranya gimana? Allah ridho kepada kita. Satu, ridho Allah, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi cari ridho orang tua. Bagaimana orang tua ridho kepada kita? Gitu. Di sana Allah ridho. Selama perintahnya tidak melanggar, sabar laksanakan. Rariweuh boga kolot teh. Ih, kan kolot oge baheula urang teh ari teh rariweuh. Leres teh. Cik ibu, urang riweuh teh ngurus budak alit. Riweuh teh. Makana sok seueur sabab riweuh komo cenah ngalahirkeun teh nyeri, cenah kan gaduh budak teh atos dugi ka dieu. 6 bulan teh hamil teh. Sok hilapan da ibu. Gitu ya. Kalau kita riweuh ngurus orang tua, dulu orang tua begitu ngurus kita. Cuman kenapa Bu berbakti kepada orang tua ganjarannya sampai surga? Sabab ngurus anak Bu itu walaupun itu tetap kebaikan, tapi ada gorizo, ada insting pembawaan lahir resep ke budak. Leres teh. Budak kumaha wae ge resep aya lucu, ari ngurus kolot aya lucuna teh. Itu. Makanya didinya agama. Makanya kenapa banyak orang tua dibuang habis mandi sebab salah. Kenapa dia tidak mendidik anak jadi soleh? Akhirnya malaikat jadi bumerang. Ketika dia tua habis mandi sebab wah, gak mungkin kalau anaknya soleh punya 5 parbutan itu ngurus orang tua. Jadi itu juga karena kesalahannya. Ketika kecil tidak dididik dengan pendidikan yang benar. Akhirnya jangankan di akhirat, di dunia saja itu anak jadi hanya parebut karena waris, tidak memikirkan nasib orang tua. Nah, makanya yang ketiga, ibu wa'an a'malas sholihan, gitu. Amal soleh, kan hidup kita tadi mencari ridho Allah. Supaya ridho orang tua harus ridho. Yang kedua buat ibu-ibu Bu, cari ridho Allah itu setelah kita jadi anak cari ridho orang tua. Yang kedua, cari ridho suami. Ridho siapa? Ditarik itu. Ridho suami. Ma min mu'atin matat wa zawjuha an hawadin illa dakhalatil jannah, kata Nabi. Tidak ada seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho, kecuali ridho suami kepada istri dipastikan istri masuk surga. Ayah bapak nama ridho telah istri nama ridho pisan. Itu ridho di sini teh seperti ridhonya Nabi ke Siti Khadijah. Siti Khadijah jangankan masih hidup, kan Nabi gak pernah poligami selama Khadijah ada. Ketika Khadijah meninggal, hijrah ke Madinah, baru istri Nabi banyak. Gitu. Oh, namun gitu mah, namun hayang nikah deui teh nu kolot kudu maot heula. Nah, sanes begitu kesimpulan. Itu mah tarikh sejarah Nabi. Tapi walau Nabi sudah menikah dengan banyak istri, ternyata di hadapan para istri maka Nabi sering menyebut kebaikan Khadijah. Sampai para istri Nabi termasuk Siti Aisyah itu cemburu ke Khadijah yang sudah meninggal. Cemburu teh kanu maot. Nabi malesan anu kolot. Nabi teh gagah nyebut kolot. Ini yang dimaksud. Jadi ibu mah tugas di rumah teh mengukur keridoan suami. Kang ari akang teh ridho teu ka mama, ridho ngan kakara 50%. Kudu leuwas. Berarti tugas ibu ningkat ke 50%. Begitu. Apakah yang membuat akang belum ridho? Aku udah mamah mah ari cicing di imah pakaian ramijun, bau kelek, bau hapus, ngaku soe. Nah, ari keluar ka pasar sagala ditampolkeun. Keluar siga bidadari di imah siga kunting. Nah, makanya oh itu ibu nanya ke suami. Oh iya,
Ya, itu perbaiki oleh ibu. Atau udah mama, ada bapak teh acan atau disebut kayak ayo nama naik jadi ke 60 itu bapak teh. Lumayan. Nah, mama mah teh acan surti. Kan ayah surti ngerti teu ngerti. Istri yang bagus itu istri yang surti. Surti mah gak perlu ngomong tapi sudah ada keinginan suami sama ibu. Ibu tanpa ngomong, suami tahu keinginan ibu, terus ku suaminya dipasihkeun bunga pisan benten jeung nyuhun teh bunga ngan beda ieu mah. Gitu. Asa hoyong bakso si bapak teh tah mamah bakso. Ujuk-ujuk terus di tasik teh nyamak emas 30 gram tah. Hayal. Iya, Bu. Dan hayal we. Kakek sebat ke Ustaz gitu ngobrol ieu. Kan itu namanya surti. Gitu. Karena sebab bapak teh pamito salat subuh, tos aya cai kopi, tos aya pisang goreng, tos aya nasi goreng tanpa disuruh da salaki urang mah resepna nu garore. Eta bunga heunana suami eta. Nah itu Bu. Itu jadi itu cari ridho suami yang ketiga, Bapak Ibu. Allah ridho itu kalau kita beramal soleh. Lihat di surat At-Taubah ayat 100. Bagaimana wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gitu. Jadi Allah ridho itu kalau kita beramal soleh mengikuti kesolehan para sahabat, orang-orang terdahulu. Wa an a'mala sholihan. Pardon. Wa aslih li biduriyati. Nah, Bu, ciri orang tua yang akan beruntung, wa aslih li biduriyati. Dia membereskan biduriyati anak turunannya. Nah, ini tugas kita menjadi orang tua. Gitu. Ya, kan kalau punya anak punya tanggung jawab. Saya disampaikan Bu, gitu. Tanggung jawab kita kepada anak itu yang paling utama apa? Gitu. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak illa min adabin hasanin. Tugasnya adalah kecuali pendidikan terbaik. Di pasihan artos saya, pasihan acuk saya, pasihan HP ulah, bumerang HP mah, pasihan Quran, gitu. Pasihan pendidikan terbaik. Mungkin ibu capek masukkan ke sekolah agama, masukkan ke SD, masukkan ke sini, ibu capek kudu untar antar kudu antosan, tapi itulah pemberian terbaik. Orang tua yang beruntung wa aslih li biduriyati, berjuang membereskan anak turunannya. Gitu ya. Apapun juga ada proses, jangan banyak protes. Gitu. Mencintai proses. Kalau ada pertanyaan, anak kita, diri kita nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sudah tua, bagaimana jawabannya? Pertanyaan masa depan itu sekarang. Apa yang kita kumpulkan sekarang itulah masa depan kita. Jangan jauh-jauh, ya. Bukan dukun, bukan surat. Kalau ibu sehari-hari nabung artos sadinten 1000, setahun gak bisa berhak. 365.000, 10 tahun 3.650.000, namun 1.000, namun 5.000 gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itulah masa depan. Kalau kita ibu gitu menghafal Quran sehari 1 ayat, setahun berapa ayat? 365. Kalau 10 tahun 3.650. Kalau 10 tahun khotam tuh kan Quran itu 6.000. Kita sampaikan 6.236 ayat, berarti 10 tahun khotam. Kalau sehari 1 ayat gitu. Gak urang masuk Korea karena Qurannya Bu. Quran dibuka panon nutup sekali awal. Oh, ada apa? Ini ada
ibu-ibu usianya 80 tahun rajin mah khatam Quran. Berapa beliau mah 6 tahun, berarti sehari 2 ayat, iya kan? Tuh rajin mah berproses aja. Itu yang penting, tiap hari diisi dengan kebaikan gitu. Hadirin sekalian, wa aslih nih. Demikian anak-anak kita mau jadi apa? Apa yang dia baca, gaul, apa yang dia pelajari, itu masa depan anak kita. Jangan kemana-mana. Itu siapa? Tugas siapa? Tugas kita sebagai orang tuh. Aduh, yang mau main HP Indonesia di dinten, itu masa depannya. Wah, terus karena HP maka mama. Udah, boleh main HP bulan, boleh pegang besok dipegang ya, pasien waktu 1,5 jam, tapi nonton ini ya. Tuh kan ada permainan Islami, belajar murotal boleh, di luar itu nggak boleh. Paling lama 1,5 jam di waktu ibu. Jadi waktu mah baru dah mah leres deh. Gitu, bu, mending kene HP tibatan jajan. Makanya sepuh anu Korea mah budak boleh nanti HP, tau? Manehanan akan HP. Wa aslih li fiduryati, pengen soleh, pengen bagaimana anak kita, maka tergantung kita, tugas kita itu mah. Jadi kita teh nanti setahun teh 10 tahun pengen punya uang sekian, ini begini dari sekarang. Karena hidup mah Bu, hidup mah apa? Akumulasi. Yang disebut 1 tahun teh kumpulan dari apa? Kumpulan dari apa? Bulan. Bulan apa yang kita tunggu? 1 Ramadan, 2 bulan Qora. 1 tahun itu kumpulan dari bulan, akumulasi. Bulan itu kumpulan dari apa? Minggu, bulan. Minggu kumpulan dari apa? Hari, 7 hari minggu. Hari kumpulan dari apa? Jam 24 jam hari. Jam kumpulan dari apa? Menit 60 menit 1 jam. Menit kumpulan dari detik. Tidak ada yang besar kecuali berawal dari yang kecil. Sing sabar, berprosesnya di sana gitu. Bu, hari hidup teh capek deh. Soalnya mau hirup mata yang lebih capek. Nu pinter capek, nu bodoh milih mana? Pinter. Tuh. Nu beunghar capek, saya beunghar hari deh. Anu miskin capek, milih mana? Beunghar. Yang mohon, leres deh. Nu damal capek, nu nganggur capek itu capek, nompo lagi capek. Nompo bapak yang capek, luntang lantung. Nompo lagi capek. Tuh. Nu nikah capek, nu ngajomblo capek. Gaduh putra capek, gaduh putra capek. Saha nu teh capek? Ahli ibadah capek, tukang maksiat capek. Maka pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, capek oke ada harapan. Hidup mah menciptakan harapan. Ibu gaduh balong menciptakan harapan, gaduh kebun menciptakan harapan, gaduh tabungan menciptakan harapan. Wal baqiyatus sholihatu, al-baqiyah sholihah, tabungan kesolehan, khairun inda rabbika thawab, itu ganjaran paling besar. Wa khairun amala, menyimpan harapan. Simpanlah di belajar walaupun capek ada harapan, ya kan? Simpanlah di mencari ilmu walaupun capek ada harapan. Simpanlah di tabungan capek ada harapan. Didiklah anak kita walaupun susah capek, menyimpan harapan. Jadi hidupnya begitu. Wah ayah lu capek gitu. Jadi pemimpin capek deh. Capek tuh pemimpin, capek. Jadi rakyat capek, mikiran pemimpin di hamparan tuh. Ayah bener-bener gitu. Ada oknum. Gitu. Itu wa aslih li bidurri. Yang keberapa itu? Keempat. Kelima, ini tubtu ilaika. Ya Allah, orang tua yang beruntung, orang tua ahli tobat. Ku beki dia teh beki seueur dosa, beki seueur pahala.
sok beki kolot karawas beki seueur aduh ya beki. Nah didik budak kadang emosi ya gitu kehe ka budak kehe ka si bapakna nopes geuya ka budak ini tuh ilaika gitu Pak. Allah mah tidak pernah mempermasalahkan salah, yang dipermasalahkan tobat ketika salah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti teruskan terakhir ayat ke-16. Lihat. Ayat ke-16, kalau kita punya sifat orang dewasa yang tadi, orang tua yang tadi, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itulah itu yang amal kebaikannya diterima, wala tazawwaju an sayyi'atihim, dosa-dosanya diampuni bi ashabil jannah. Itulah ahli surga. Jadi orang tua yang beruntung, orang tua yang jadi ahli surga, yang memiliki 6 sifat yang tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita tetap istiqomah di jalan kebaikan, sehingga kita bisa jadi manusia-manusia yang amal kebaikannya diterima, dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitu biasa kami hatur luhur saur bae cara kapun untuk kasuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.